Kali ini aku akan menyajikan sebuah cerita yang dulu sempat booming di sekolahku. Mungkin bukan hanya sekolahku, lebih tepatnya semua sekolah di kotaku. Tentang sebuah cerita yang masih terpatri dalam ingatanku. Tentang kehadiran mereka yang nyata adanya. Seperti yang aku katakan, cerita ini dulu hampir diketahui semua anak sekolah. Mungkin ada pesan yang ingin disampaikan dalam cerita ini, sehingga cerita ini sangat cepat tersebar. Pesan itu adalah kami ada, dan aku akan menceritakannya dari sudut pandangku sebagai dia yang mengalami semuanya, sehingga pesan ini bisa sampai kepada kalian. Dia adalah aku. Mereka memanggil aku dengan nama Dayu. Halo sobat, ketemu lagi dengan aku, Widya, si hobi cerita horor. Dan dari sini mari kita memulai peranku sebagai Dayu. Yuh, ayo mulai, mumpung rong bengi nemen, kata teman ngajiku, Pandu. Aku memandang ke langit dari ubin langgar yang dingin. Di sana langit sudah menghitam dengan cepat. Aku bereskan peralatan belajarku, memasukkannya dalam kresek setelah mencari di mana sandalku berada. Dengan cekatan aku menyusul Pandu yang sudah berjalan cepat menelusuri jalan setapak persampingan sawah. Susah memang tinggal di desa pelosok. Untuk pelajar pun harus pergi ke balai desa, karena hanya di sana lampu terang benderang. Tidak seperti di rumah, listrik saja belum pasang. Bukan cuma aku, namun hampir semua rumah jarang ada yang pasang karena mahalnya biaya. Namun mataku teralihkan pada Pandu yang berjalan semakin cepat, nyaris seperti berlari. Aku pun mengikutinya dengan langkah cepat juga. Jok banter-banter tah nek melaku, kataku setengah berteriak. Pandu masih berjalan cepat, seakan dikejar sesuatu. Kebengen yu, ben cepet sampai omah. Wedi aku nek liwat kebun klopo. Kebun klopo Cak Sarbon. Iyo, kata Pandu. Ono apa sih ngok kono kok wedi? Kataku bingung. Cah iki gak tau krungu tah. Pandu berhenti. Ia melotot sembari berbisik di telingaku. Wingi ono sing liwat kono bengi, terus ono suara nyeluk-nyeluk. Eruh tekon di suara iku. Aku cuma menggelengkan kepala. Tekan dukur wit klopo, eruh apa sing nyeluk, katanya Pandu. Aku terdiam cukup lama, memproses ucapan Pandu yang masih menunjukkan ekspresi ngeri. Opo kuwi? Pandu memintaku mendekatkan telinga lebih dekat. Kok ndukur ono? Pandu terdiam lama. Kemamang. Aku merutkan dahi, mencerna ucapannya lagi. Tidak ada yang tidak mengenal nama itu. Namun bukan nama itu yang ditakuti. Jarang orang takut dengan Kemamang. Yang mereka takutkan bukan itu, melainkan siapa pemilik Kemamang. Itulah yang ditakuti oleh orang. Onok janggur ireng laan. Pandu mengangguk. Mangkane ayo cepet, ucap Pandu. Setelah berlari aku pun mengikutinya. Sebenarnya hal seperti ini sudah sering terdengar di desa ini. Mulai dari Kemamang, janggur ireng yang menyerupai wujud manusia dengan kulit hitam, sampai kuntilanak bahkan pocong. Namun aku tidak pernah percaya akan hal itu. Tidak, bahkan sampai saat ini semua itu hanya mitos belaka. Mitos yang dibuat hanya agar anak-anak tidak bersikap nakal. Mitos untuk membuat orang kemudian percaya dan menjadi takut. Mitos yang hanya dibuat sebagai penghantar pesan dengan tujuan yang tidak diketahui. Namun semua berubah ketika aku meninggalkan desa ini. Aku masih ingat bagaimana Pandu mengantarku sampai ke stasiun, bagaimana aku mengucapkan salam perpisahan, dan kami tidak pernah bertemu lagi. Di kota, bapak seorang PNS mendapat rumah dinas baru. Semua itu berubah ekonomi keluargaku sejak bapak naik pangkat. Aku tentu harus siap dengan gaya hidup yang baru, punya sekolah baru, punya teman baru. Bahkan pada hari ini seolah menjadi titik dari semua hal baru yang aku miliki, di mana ibu melahirkan seorang anak perempuan, adikku, Hanif. Di hari pertama sekolah, aku banyak mendapatkan teman baru. Namun yang paling dekat denganku hanya Tio dan Hendra.
Dua anak yang kelak akan menjungkir balikan duniaku, sampai aku nggak tahu lagi bagaimana biar aku tetap sadar dengan dunia ini. Siang itu Tio dan Hendra banyak membahas tentang cerita-cerita hantu, mulai dari penanggalan Jawa sampai ke cerita kuntilanak di jalan. Jujur, aku gak peduli dengan itu. Semakin lama cerita itu terus-menerus terdengar di telingaku, sampai aku akhirnya muak dan mengatakan bahwa gak ada yang namanya kuntilanak, gak ada yang namanya hantu, apalagi percaya pada penanggalan Jawa. Semua itu hanya mitos. Aku masih ingat Tio dan Hendra tidak terima. Jadi dia menantangku untuk membuktikan. Aku putar pertanyaan bagaimana caraku bisa membuktikannya. Entah apa yang aku pikirkan waktu itu. Setelah tiba-tiba Tio dan Hendra mengatakan, "Wani, merjur gak?" Aku gak paham itu merjur. Sampai mereka mulai menceritakannya dan aku cuma mengerutkan dahi mendengarkannya. Merjur adalah sebuah tindakan di mana kita memeras jeruk nipis di atas darah orang yang meninggal. Terdengar lucu, namun aku menerimanya. Toh itu semua mitos belaka. Aku tanya di mana bisa mendapatkan darah orang meninggal. Dan tampak dua teman baruku bingung, karena waktu itu kami hanyalah anak SMP yang masih terbatas dalam segala hal. Gertakanku setidaknya cukup membuat dua temanku gak melanjutkan cerita-cerita mereka. Tidak sampai saat itu, sekolah SMP ku hanya berjarak beberapa meter dari pasar. Tidak jauh dari sana, lalu lalang kendaraan besar menjadi pemandangan yang biasa. Selesai bel pulang sekolah, seperti biasa, satpam mengamankan jalan. Tidak ada yang aneh dari semua itu. Kemudian terdengar suara orang menjerit. Ceritanya membuat seisi pasar heboh dan kemudian tertuju kepadanya, yang tampak syok melihat pemandangan di depannya. Seorang wanita terlindas truk tronton, di mana badannya tergilas hingga kepala si perempuan memutar mengikuti roda. Kejadian itu berlangsung sangat cepat, namun sialnya aku melihat semuanya, melihat bagaimana wajah wanita itu, kepalanya tersangkut di sela antara roda dan kap dalam ban. Rambut panjangnya melilit bagian bawah mobil, dengan darah yang bercecer di sepanjang jalan. Aku syok, diam mematung. Selang beberapa lama, insiden itu menimbulkan kehebohan yang tak terkendali. Semua anak SMP bahkan mematuhi jalan hanya untuk sekedar melihat pemandangan nas itu. Dan entah bagaimana Tio dan Hendra menatap ke arahku. Sontak aku tahu arti tatapan mereka. Aku masih ingat bagaimana aku berdebat bahwa memeras jeruk nipis di darah korban kecelakaan tadi sangat tidak pantas dilakukan. Namun Tio dan Hendra hanya mengatakan bahwa ucapanku gak lebih dari ucapan seorang yang takut, seorang pengecut yang tidak mau mengakui bahwa mereka itu ada. Dengan wajah gemas, aku hanya menjawab, "Engkuk bengi mari magrib nang kene, tak enteni." Tio dan Hendra tampak puas mendengar jawabanku. Seperti yang seharusnya aku datang sesuai janji pertemuan. Di tangan terdapat kantung kresek berisikan jeruk yang aku ambil dari dapur. Tio dan Hendra rupanya sudah menunggu, seakan bahwa pembuktiannya dilakukan malam ini. Berbekal senter kecil di jalanan langgang itu, kami mulai mencari. Korban sudah tidak ada. Jalanan pun tampak sudah bersih, tidak ada bercak darah lagi di sini. Tidak sampai Tio menunjuk sesuatu yang merah kehitaman, tanda bahwa ada beberapa bagian jalan yang luput dari pembersihan. Dengan cepat mereka mulai mengiris jeruk itu, memberikan padaku, dan tiba-tiba mulai ragu. Tatapan Tio dan Hendra adalah tatapan dari teman yang tidak akan pernah aku lupain, bahkan hingga saat ini. Aku memeras potongan jeruk nipis itu, meneteskannya pada darah kering itu, yang konon mereka mempercayai bahwa tetesan dari jeruk itu akan membuat rasa sakit teramat sangat, sehingga mereka kelak akan mengejar siapapun yang melakukannya. Dan mulai dari sini semua akan dimulai. Mak Dayuh mantuk. Rumah dinas bapak memang rumah tua dan mungkin sudah ditinggali oleh banyak keluarga. Setiap malam teras memang dibiarkan gelap, hanya di pintu. Bapak memasang lampu kuning 5 watt. Cahaya lampu itu tidak merubah banyak hal. Aku masih mengetuk pintu, berusaha memanggil ibu. Mungkin ibu sedang di kamar dengan Hanif, adik kecilku yang masih sangat butuh perhatiannya. Tiba-tiba sekelebat aku merasa ada sosok yang melihatku dari kebun.
di samping pohon mangga. Sontak rasa penasaran itu perlahan muncul. Dengan perlahan aku turun dari anak tangga rumahku yang memang tinggi, maklum rumah tua. Aku berdiri tepat di depan rumah, menatap jauh ke sebuah pohon mangga besar yang usianya mungkin puluhan tahun. Aku yakin sekelebat ada seseorang yang mengintip dari balik pohon itu. Tidak mungkin bila itu adalah tetangga, apalagi tamu. Jadi siapa kalau bukan orang yang mungkin berniat jahat? Mbak, kataku. Entah bagaimana kalimat itu yang pertama kali meluncur. Seakan dari sekelebat pemandangan itu, aku yakin yang mengintip adalah sosok perempuan. Mbak, lagi. Aku masih memanggil. Karena tidak ada jawaban, maka aku mendekatinya. Aku berusaha memutar sehingga bisa melihat keseluruhan apa yang ada di balik pohon itu. Dan benar saja ada seseorang di sana. Ia membelakangiku, terlihat rambut panjang, lengkap dengan gaun putihnya. Aku gak pernah berpikiran aneh-aneh. Yang jelas aku yakin itu orang yang entah mau apa berdiri di bawah pohon mangga di depan rumahku. Mbak, masih berusaha aku panggil. Namun ia hanya diam, mematung, seakan tidak mendengar panggilanku. Si pemilik rumah, namun gak bisa aku pungkiri bahwa kecurigaan selalu ada. Dan entah penasaran berdebar macam apa, di mana aku ditempatkan di posisi yang seakan aku terancam oleh sesuatu yang gak aku pahami. Namun situasi itu berlangsung sangat cepat, terutama saat aku terpenjerat ketika seorang mencengkram bahu dan memutarku untuk bisa melihat siapa yang melakukan itu. Mak, kataku. Aku bisa melihat wajahnya yang memendam marah. Tekan di kok cek tas mulih ngene. Mak menggendong Hanif yang entah bagaimana. Ia belum juga tidur padahal hari sudah selarut ini. Sinau bu nang griyane Hendra. Meski ada tatapan kecurigaan di sana, namun akhirnya beliau percaya. Sejenak Mak menguapkan amarahnya, menyuruhku agar membasuh kaki sebelum pergi tidur. Aku berbalik untuk melihat sosok asing itu dan lenyap. Satu yang gak akan aku lupain adalah ucapan Mak malam itu. Loh Hanif, anak emak kok gak nangis maneh, padahal mau nangis terus. Tatapan Hanif tertuju pada pohon mangga itu. Wes isaan rong sembayang sik mari ngono kok turu, kata Mak setelah ia menutup pintu rumah. Nggih Mak. Meski malas, aku menuju kamar mandi berwudu, kemudian masuk ke dalam kamar. Lampu sudah dimatikan, aku mengempas sajadah dan bersiap menunaikan kewajibanku. Sampai deritan almari selalu membuyarkan niat sholatku. Aku batalkan dan menganjalnya dengan kursi, namun suara deritan itu terdengar lagi dan lagi, membuatku merasa tidak sendiri. Suasana malam itu terasa asing. Aku biasa membiarkan lampu dimatikan, namun untuk kali ini seperti itu menjadi hal yang mengganggu. Aku pastikan tidak ada apapun, menyalakan lampu dan melanjutkan sholat. Namun baru mengucap basmalah, lampu tiba-tiba mati. Meski matinya lampu membuatku terkejut, namun aku memaksakan melanjutkan sholat dan terlihat bayangan seseorang melewati jendela kamarku. Aku terhentak untuk sesaat, memejamkan mata dan tetap memanjatkan bacaan sholat. Apa yang aku lihat, apa yang aku rasakan hanyalah segelintir perasaan paranoid dari apa yang aku lakuin tadi. Jadi aku menolak untuk percaya. Maka aku memaksakan untuk sholat. Tepat ketika aku bersujud, terasa ada sosok asing sedang asik duduk di atas ranjang tidur, tepat di sampingku sholat. Perasaan tidak enak itu terus berlangsung sampai akhir ketika aku mengakhiri sholatku. Tidak ada siapapun di sana, hanya aku sendiri yang masih tidak habis pikir bagaimana bisa aku separanoid ini. Puncak kegelisahan ini adalah ketika terbangun dari tidur, di mana hari masih sangat gelap. Karena haus, aku pergi ke dapur untuk sekedar menghilangkan dahaga. Manakala aku melangkah keluar dari kamar, aku bisa mendengar suara Hanif tengah tertawa. Kenapa ia masih belum tidur? Suaranya terdengar dari ruang tengah kamar emak dan bapak. Tepat di samping ruang tengah, aku mencoba ngeyakinin bahwa emak dan Hanif masih sama-sama terjaga.
Mungkin inilah susahnya merawat bayi mungil yang masih membutuhkan perhatian lebih. Namun semakin lama, suara Hanif semakin tipis, seakan ia di bawah menjauh dari tempatku berdiri. Aku pun pergi untuk mengecek apa yang terjadi. Baru beberapa langkah aku terhenti saat melihat Hanif terduduk tepat di antara ruang tengah dan ruang bagian dalam. Hanif duduk dengan wajah sumringah. Anehnya tidak ada emak di sana. Bagaimana bayi kecil ini bisa sampai ke sini? Mulai dari sini aku akan ambil alih sudut pandang orang ketiga. Karena ini bukan cerita pengalamanku. Aku sangat kesulitan menjadi seorang dayu, apalagi aku bukan dayu. Selain itu, cerita ini juga dulu dikenal bukan hanya dayu yang menjadi fokus cerita, melainkan tokoh lain. Jadi mari kita mulai ceritanya. Temen gak ono kejadian aneh-aneh nang omahmu? Tanya Hendra, tatapannya menyelidik. Dayu hanya mengangguk. Gak ono. Tio dan Hendra tampak tidak puas. Namun apa yang bisa mereka lakukan bila memang Dayu tidak percaya dengan hal semacam itu? Engkok dolen nang omahmu. Jarene omahmu iku omah Dinas yo. Berarti omah lawas yo, kata Tio. Dayu mencoba memahami ucapan Tio. Meski Dayu tahu dua temannya sedang merencanakan sesuatu. Namun bila rencana mereka untuk membuat Dayu percaya dengan hal semacam itu, maka itu tidak akan pernah berhasil, pikir Dayu. Doleno, kata Dayu. Siang itu dua temannya benar-benar datang ke rumah Dayu. Mereka memarkirkan sepeda di samping rumah dekat dengan pohon mangga. Di samping pekarangan sudah lama mereka berteman, namun ini pertama kalinya mereka berkunjung ke rumah Dayu. Rumah dinas tua yang sudah dikenal semua orang di kota ini dengan sebutan pondok kota. Mereka pasti hampir semua rumah di lingkungan itu memiliki pegawai negeri. Sangat mudah dikenali karena bangunannya serta pekarangan luasnya yang megah dengan sentuhan sejarah kental. Tio dan Hendra tidak berhenti-henti lihat apa yang ada di sana. Mulai pagar besi tua berkarat di setiap rumah, pohon-pohon besar dengan banyak varian tumbuhan dan bunga membuat mereka bertanya-tanya. Apakah rumah sebesar ini tidak menyimpan hal menakutkan di dalamnya? Terlebih bangunan rumah ini besar-besar, dengan atap setinggi rumah kompeni peninggalan Belanda. Ayo mlebu, mak wis masak, kata Dayu. Tio dan Hendra masuk. Mereka langsung disambut dekorasi unik yang tidak pernah mereka lihat di rumahnya. Guci besar dengan bingkai foto Dayu dan keluarga serta foto-foto tua hitam putih yang kata Dayu adalah properti pemilik rumah dulu yang tidak dibawa. Beberapa milik pemerintah kota yang memang tidak boleh diambil atau dibuang. Dayu mengajak Tio dan Hendra pergi ke dapur. Mereka melewati lorong rumah yang memang besar dan panjang dengan daun pintu di sana sini. Sebelum melewati kamar Dayu, mereka melewati kamar orang tuanya. Saat itu Hendra tanpa sengaja melirik daun pintu yang terbuka. Di sana ia melihat seorang wanita membelakanginya, tampak asik dengan menyisir rambutnya yang hitam dan panjang. Ia duduk bersila, hanya penampilan visual dari gaun putih yang tampak familiar. Beberapa saat ia melongo. Ada segaris ingatan seperti Hendra pernah melihatnya, namun samar-samar ia melupakannya. Namun hati ingin bertanya, namun keinginan itu meluap begitu saja. Di dapur mereka melahap sambal tomat dengan jeruk nipis. Berlauknya tahu dan tempe cukup menghilangkan lapar mereka. Ibu nang Dio, tanya Tio. Emak, kata Dayu, paling nang tonggo, mari kelak mulih. Yuh, awakmu kok gak omong nek duwe mbak, tanya Hendra. Dayu terdiam sebelum mencoba mencerna kalimat Hendra. Sebelum mengatakan gak duwe aku mbarep. Loh, terus sinang kampar ngarep sopo? Duwe bebek ta? Bebek, Dayu menggeleng. Gak ono bebek kok nang kene, mek ono bapak emak Hanif.
Kamar ngarep endi? Sing kok ngarep mau lho, Hendra memberitahu. Iku kamar wong tuaku. Tapi aku mau ndelok ana wong wedok surian. Hendra mencoba meyakinkan. Ucapan Hendra membuat Dayu kebingungan. Bila itu yang Hendra inginkan, membuat takut dirinya dengan hal semacam itu tidak akan menggoyahkan Dayu. Maka saat itu juga Dayu mengajak Hendra dan Tio memeriksanya. Ketika sampai di kamar orang tua Dayu membuka pintu itu. Perlahan ketika pintu berderi terbuka, mereka melihat siapa yang dimaksud Hendra tadi. Kosong, tidak ada siapapun di sana. Hanya kamar berisikan ranjang yang ditutup tirai dengan daun jendela terbuka. Selain itu tidak ada siapapun kecuali perabotan yang umumnya ada di kamar. Ojo ngono tah, guyon ya guyon, tapi ojo kenemenen, kata Dayu, mencoba menyampaikan ketidaksukaan dengan apa yang Hendra katakan. Hendra hanya diam. Sesekali ia melirik Tio yang sepertinya percaya dengan ucapannya. Namun karena Dayu sudah membuktikan ucapannya, membuat Hendra tidak berkutik siang itu. Mereka kemudian masuk ke dalam kamar Dayu, mencoba melupakan apa yang baru saja terjadi. Sesaat setelah mereka masuk ke dalam kamar Dayu, Tio dan Hendra berpandangan lagi, menatap satu sama lain sebelum mengatakan, "Gurwani meneng awakmu yo, gak salah ta bayanganmu iki?" Ucap Tio. "Maksudmu?" kata Dayu penasaran. "Iki bayanganmu ndas nang lor, sikil nang kidul, wis koyok wong mati ae. Gak wedi tawakmu ditekani demit." "Wis talah, ojo percaya mitos ngono-ngonoku." Hendra dan Tio benar-benar sudah tidak bisa mengatakan apapun. Dayu benar-benar Dayu. Seperti namanya, ia lebih keras dari batu kali. Umumnya di Jawa, terutama Jawa Timur, menghindari posisi tidur untuk tidak menyerupai mayit, di mana posisi itu dapat mendatangkan kesialan yang mungkin ikut datang. Selain itu, posisi tersebut dianggap tidak lazim karena dipercaya memanggil mereka yang sudah meninggal. Sepanjang siang mereka mengobrol ke sana kemari, sembari bercerita apapun, sampai tiba-tiba Tio mencetus sebuah ide untuk memainkan sebuah permainan yang dulu menjadi semacam euforia, menguji mental anak seumuran mereka. Jelangkung pensil, begitu anak-anak dulu memanggilnya. Meski awalnya menolak, Dayu tidak bisa membuat kedua temannya menghentikan permainan konyol itu. Bahkan sebegitu terkenalnya permainan itu, sampai Dayu tahu cara memainkannya, yang nyaris seperti bagaimana jelangkung dimainkan, meski dengan beberapa media yang berbeda. Hendra sudah selesai menulis huruf abjad A sampai Z, menuliskan angka 0 sampai 9, dan terakhir dengan sentuhan gambar titik awal pensil diletakkan di media kertas. Tio memastikan pintu dan jendela tertutup. Sementara Dayu memperhatikan kedua temannya seantusias itu dengan hal ini lagi. Hendra memanggil Dayu dan Tio, meminta mereka memindahkan pensil dari satu tangan ke tangan yang lain. Di sana, mereka diminta membaca salah satu kalimat yang tentu banyak dikenal orang. Memanggil mereka yang ada di sekitar kamar itu. "Jelang set, di sini ada pesta kecil-kecilan." Ini mengganggu. Dayu merasakan ada sentuhan mistis di saat ia mengucapkan itu. Sepertinya intensitas seakan di dalam kamar itu tidak lagi hanya ada mereka bertiga. Anehnya pensil berhenti tepat di tangan Hendra, sehingga Dayu dan Tiolah yang berhak mengajukan pertanyaan pada Hendra. Di sana ia akan berpura-pura menjadi tangan kanan dari mereka yang bersedia. "Ayo takoo," kata Hendra yang sudah menempelkan pensil pada media kertas itu. Peraturannya adalah Hendra tidak boleh mengangkat pensil itu dari permukaan kertas. Ia hanya boleh menggores kertas itu dengan coretan dan membentuk kalimat yang dipertanyakan. Meski Dayu merasa Hendra pura-pura berperan seakan ia benar-benar digerakkan oleh kekuatan tak terlihat, namun cara Hendra memainkan perannya benar-benar luar biasa. Tangannya gemetar seakan menunggu pertanyaan. "Nuwun sewu, apakah di sini ada yang bersedia bermain dengan kami?" Hendra menatap Tio. Dan dengan perlahan tangannya bergerak menggores pensil dan melingkari satu kalimat dari dua kalimat yang tersedia di media kertas. "Iya." Dayu hanya memperhatikan "iya."
Masih belum bisa dipercaya sepenuhnya. Apakah harus sejauh ini bagi kedua temannya untuk membuat ia percaya dengan hal semacam ini? Namun tatapan Hendra seakan ia benar-benar serius dengan permainan ini. Asmanipun sinten? Tanya Tio. Hendra kemudian menggerakkan pensil. Ia melingkari beberapa huruf, membentuk sebuah nama terang, Sulastri. Dayu yang melihat itu tampak curiga, seakan Tio dan Hendra sudah merencanakannya. Bagaimana Anda bisa meninggal? Tanya Tio kembali. Meski menolak, namun Dayu penasaran dengan gerak tangan Hendra. Ia mengikuti setiap huruf yang dilingkari oleh Hendra, menyusun sehingga membentuk sebuah kalimat kecelakaan. Anda meninggal karena kecelakaan, Hendra menjawab. Iya. Dayu yang mulai tertarik kemudian mencoba mengajukan pertanyaan itu. Kecelakaan seperti apa yang menimpa Anda? Dengan cepat Hendra melingkari huruf-huruf tersebut, dan itu membuat Tio tampak menegang saat melihatnya. Anehnya ekspresi Hendra yang awalnya tenang tiba-tiba menjadi pucat pasi, seakan ia tidak tahu apa yang terjadi di gelas sebuah truk. Dalam sesaat, serangan rasa sakit di kepala Dayu tiba-tiba terasa, seakan ia salah membaca kalimat itu. Sontak Tio langsung menghentikan permainan dengan menghempaskan pensil itu dari tangan Hendra sembari berujar dengan nada marah. Guyonmu kelewat batas, Hen. Hendra yang sedari tadi diam, kemudian berujar dengan nada terbata-bata. Gugu aku. Siang itu diakhiri dengan Dayu yang tiba-tiba menjadi diam, seakan apa yang berusaha ia lalui tampak nyata. Meski Tio sudah menjelaskan awalnya itu hanya permainan iseng belaka, ada kejadian menarik saat Dayu membuka jendela. Dari rumah tetangganya, ia melihat ada yang mengintip dirinya dari balik sebuah tirai di jendela. Seakan ia menunggu momen ketika Dayu memergokinya. Sebelum sosok itu lenyap kembali dari balik tirai itu, malam tiba lebih cepat. Dayu mengurung diri di kamar. Ia masih kepikiran permainan teman-temannya. Meski akhirnya nama dan bagaimana pertanyaan Dayu seakan improv dari Hendra, namun yang menarik pikiran Dayu adalah sosok mengintip. Seakan sosok itu membuat pikiran Dayu melayang jauh. Di tengah pikirannya yang mencambuk, tiba-tiba terdengar suara pintu diketuk. Tok tok tok. Yuk keluar nak, mak minta tolong ya. Dayu membuka pintu. Dilihatnya sosok ibunya, ia tersenyum sebelum menyampaikan keperluannya. Mak mau ke rumah tetangga sebentar, si Hanif sedang tidur di kamar. Temenin sebentar ya, bisa kan nak? Ucap mak. Sebelum melangkah pergi, Dayu pun masuk ke kamar, lalu menutup pintu. Dayu melihat Hanif, adik perempuannya. Ia tengah tertidur pulas di atas ranjang orang tuanya. Bapak belum pulang, mungkin lembur. Jadi di rumah hanya ada Dayu dan Hanif. Untuk membuang rasa bosannya, Dayu kembali ke kamar, berniat mengambil buku pelajarannya. Sesaat sebelum menutup pintu kamar orang tuanya, Dayu sekilas merasa ada seseorang. Ia melintas begitu cepat, samar-samar membuat bulu kuduknya berdiri. Namun Dayu menimpaskannya. Cepat-cepat ia ke kamarnya sendiri mengambil bukunya, lalu kembali ke kamar orang tuanya. Namun aneh, manakala Dayu menyentuh handle pintu kamar orang tuanya yang seharusnya tidak terkunci, tiba-tiba terkunci sendiri, seakan ada yang sengaja mengunci kamar orang tuanya. Mak, sudah pulang, teriak Dayu berharap. Ibunya lah yang sudah mengunci pintunya. Namun hening, tidak ada jawaban apapun dari kamar Dayu. Masih mengetuk pintu, lalu ia ingat Hanif sedang tidur. Maka satu-satunya yang Dayu pikirkan adalah jendela kamar mak. Meski terakhir Dayu melihat tertutup, mungkin ia bisa melihat apa yang sebenarnya terjadi. Keluar, ia harus memutar untuk sampai di jendela kamar maknya, yang tepat di samping petilasan rumah tetangganya. Gelap sekali karena lokasinya yang dipenuhi tumbuhan serta pohon besar. Tidak ada cahaya yang cukup untuk menyinari tempat itu. Dayu mulai memanjat. Ia mencari pijakan kuat untuk kakinya, sembari menahan keseimbangan. Dayu mencengkram jendela kayu di antara sela tempat angin masuk. Di sana Dayu bisa melihat isi kamar mak. Meski tertutup tirai bening, Dayu masih dapat melihatnya dengan jelas. Ia melihat Hanif. Hanif terbangun. Ia tertawa layaknya bayi kecil yang sedang digudang. Tangan Hanif berusaha entah meraih apa. Suara cekikikan Hanif membuat Dayu bingung. Sementara di tempat lain, Dayu tidak melihat satupun orang lain di sana. Sampai sudut kamar, mata Dayu melihatnya. Di meja rias milik maknya ada sebuah cermin. Di sana dari pantulan cermin
Tepat di depan Dayu ada sosok berdiri, seorang perempuan dengan gaun putih. Berdiri melihat Hanif, wajahnya tertutup rambut panjang. Ia hanya berdiri saja di sana, sebelum kepalanya berputar 180 derajat. Hal itu membuat Dayu tersentak sebelum kehilangan keseimbangannya. Ia jatuh terjerembab, seakan tidak percaya atas apa yang ia lihat. Sontak Dayu langsung berlari. Ia harus masuk ke kamar, firasatnya tidak enak dengan adiknya. Tetapi belum masuk ke kamar, Dayu melihat emak. "Kamu dari mana, Yu? Kan emak suruh jaga Hanif," tanya emak. Wajahnya bingung. "Hanif, mak, ada orang di kamar Hanif," kata Dayu. Ucapan Dayu membuat emak panik. Mereka langsung menuju kamar. Belum sempat Dayu mengatakan pintu terkunci, tapi pintu terbuka setelah emak membukanya. Dayu berjalan masuk ke kamar, tubuhnya masih gemetar bila mengingat apa yang berusaha menimpanya. Ia melihat emak menggendong Hanif yang tengah tertidur pulas. Emak pun bertanya kepada Dayu, "Mana? Gak ada siapa-siapa di sini. Kamu alasan ya biar emak gak marah." Dayu hanya menunduk. Dayu kembali ke kamar, masih terbayang jelas sosok itu, meski hanya dari pantulan cermin meja rias. Ia yakin matanya tidak salah menangkapnya. Meski sulit, Dayu memejamkan matanya. Ia larut dalam mimpinya. Sebelum pagi menyambut dari tidur lelapnya. "Kenapa, Yu? Diam saja dari tadi," kata Hendra di sekolah. "Papa," Dayu masih bingung. Haruskah ia cerita kejadian semalam? "Waktu kamu pura-pura kemarin, itu beneran. Kamu sengaja nulis kalau meninggalnya sama kayak mbaknya yang kita kerjain itu, dan namanya juga." Hendra mengangguk. "Sulastri, dapat dari mana itu?" tanya Dayu. Hendra hanya menatap Dayu. Ia melihat sorot mata berubah seakan penasaran. "Gak tahu, tiba-tiba nyebut nama itu saja. Gak ada rencana juga pakai nama itu." "Kenapa memang?" tanya Hendra. "Gak apa-apa," ucap Dayu. Sebelum pergi, Dayu baru pulang dari sekolah. Ia mencari di mana emak dan Hanif. Namun tak ditemukan juga keberadaan mereka. Manakala Dayu baru saja merebahkan tubuhnya, ia mendengar seseorang mengetuk pintunya. Tok tok tok. Dayu menunggu, bila itu emak pasti ia akan memanggilnya. Namun tak ada suara panggilan apapun, hanya ketukan pintu secara terus-menerus membuat Dayu kehilangan kesabaran. "Mak!" Hening. Pintu terus-menerus diketok, seakan sengaja ingin membuat Dayu marah. Dengan gusar Dayu membuka pintu kamarnya. Sepi, tidak ada orang di sana. Takut bercampur bingung mulai Dayu rasakan. Maka dengan lelah ia menuju ranjang tidurnya, membiarkannya pintunya terbuka begitu saja, agar ia tahu siapa yang sedang mengerjainya. Namun baru saja Dayu merebahkan badannya, ia tanpa sengaja menemukan berhelai-helai rambut panjang tersebar di atas ranjangnya, seakan ada yang baru saja meniduri ranjangnya. Tidak ada yang punya rambut sepanjang ini. Rambut emak pun tidak sepanjang ini. Dayu melihatnya dengan seksama. Perasaannya semakin tidak enak sebelum ia melihat noda bercak darah di bantalnya. Dayu mulai bimbang. Apakah ada hubungannya dengan perbuatannya tempo hari? Siang itu juga Dayu pergi ke rumah Hendra. Kebetulan Hendra ada di rumah. Melihat Dayu datang dengan sepedanya membuat Hendra penasaran. Dayu menunjukkan pensil temuannya pun dengan pengalaman kemarin malam. Hendra yang mendengarnya awalnya tidak percaya, seakan Dayu sedang berusaha mengerjainya. Namun setelah ia melihat rambut yang Dayu tunjukkan, Hendra mengatakan, "Apa ini rambut mbak yang meninggal itu?" "Iya kan? Terus gimana?" Dayu bertanya. Kini ia mulai bingung dengan prinsipnya sendiri. "Aku gak tahu Yu, tak kira ini cuma mitos, tapi setauku dia pasti ngikutin kamu." "Ngikutin bagaimana?" Dayu bertanya. "Ya kayak semacam marah sama kamu, jadi dia terus gangguin kamu. Tapi aneh loh, apa dia gak ngikutin kamu sebenarnya? Menetap gitu di rumahmu, toh kamu cuma merasa dia ada kalau di rumahmu kan?" Hendra tiba-tiba teringat. "Ingat kemarin waktu aku tanya apa yang kamu punya mbak? Apa itu dia? Dan ngapain dia di kamar orang tuaku?" Dayu terdiam, berpikir lalu mengucap Hanif. Saat itu juga Dayu pergi. Ia sekarang tahu sesuatu, tapi bagaimana ia akan mengatakannya? Dayu melihat emak sedang menimang Hanif di teras rumah. Ia tidak tahu bagaimana akan mengatakannya pada emak atas apa yang ia lakukan. Tepat ketika Dayu duduk dan emak melihatnya, tiba-tiba emak mengatakan sesuatu kepada Dayu. "Adikmu ini tiap tak bawa ke rumah tetangga selalu nangis, tapi begitu di rumah gak nangis lagi."
Dayu yang mendengarnya tidak tahu harus berkomentar apa. Sampai seorang datang dan bertamu di rumahnya. Rupanya tetangga tempat emak biasa datang, kini ganti berkunjung ke rumah Dayu. Emak langsung menyambutnya, mengenalkannya kepada Dayu. Ia adalah seorang wanita parubaya, pensiunan yang sudah lama tinggal di samping rumah Dayu. Selama ini, beliau lebih sering menghabiskan waktu di rumah karena masalah kakinya yang sudah tidak sanggup berjalan jauh. Namun hari ini ia sengaja datang karena emak yang mengundangnya. Ini yang namanya Dayu. Saya sering lihat kamu loh nak. Sebenarnya ingin tak sapa tapi takut. Kamu kan tidak kenal sama Bude. Wanita itu ramah, wajahnya keibuan. Ia duduk di samping Dayu. Belum emak pergi ke dapur untuk mengambil minum. Saat tinggal mereka berdua, Dayu merasa sungkan. Sekarang ia yakin sosok yang melihatnya tempo hari dari jendelanya pasti adalah dia. Tetapi Dayu tidak ingin membicarakan itu sebelumnya. Kamu takut sama Mbak Lastri yang sekarang mendiami kamarmu? Kaget. Dayu tampak terkejut mendengarnya. Siapa Bude? Mbak Lastri, kata wanita itu sambil tersenyum tulus. Siapa Mbak Lastri? Tanya Dayu. Harusnya Bude yang tanya, kok bisa dia jauh-jauh cuma ingin nyamperin kamu. Obrolan mereka terputus manakala emaknya muncul, membuat Dayu bertanya-tanya, siapa wanita ini dan apa maksud ucapannya. Wanita itu menghabiskan sepanjang siang mengobrol dengan emak. Sesekali ia tampak gemas melihat Hanif. Namun ada sorot mata di mana terkadang si wanita itu mencuri pandang pada Dayu, seakan ucapannya berhasil membuatnya kebingungan. Kalau ada waktu main lagi ya, kata si wanita pada emak. Kemudian ia melihat Dayu yang dari tadi hanya diam saja. Dayu juga kalau mau main ke rumah Bude main saja. Mungkin Dayu mau tanya-tanya sesuatu. Rumah Bude terbuka lebar untuk Dayu ya. Si wanita itu pergi. Bingung saat matahari sudah tenggelam, Dayu termenung menatap rumah Bude. Apa iya? Untuk tahu ia harus ke sana. Namun ucapannya siang tadi sudah cukup membuat Dayu paranoid dengan kamarnya sendiri. Mbak Lastri. Dayu mengulang nama itu. Tengah malam Dayu terbangun. Ia terkaget mendengar suara Hanif. Dengan mimik wajah pucat, Dayu mencoba memasang telinganya. Benar itu Hanif, suara tawa cekikikannya terdengar dari luar kamar. Dengan pelan Dayu melangkah keluar untuk memeriksanya. Baru saja Dayu membuka pintu, sebuah bayangan di ruang tamu terlihat. Sosok yang tengah wira-wiri seperti tengah menimbang bayi. Selain itu, sunyi sepi, suasana itu mendukung membuat Dayu mudah mendengar suara Hanif yang tengah tertawa. Selain itu ada suara lain, suara lirih. Dayu terpaku, bersembunyi di belakang tirai di samping kamar orang tuanya, sekat antara ruang tamu dan lorong rumah. Dayu melihat sosok bertelanjang kaki membelakanginya dengan menimang-nimang Hanif. Namun tepat ketika Dayu mengamatinya, sosok itu berhenti bergerak. Ia kemudian membungkuk perlahan, menurunkan Hanif, lalu kembali berdiri dengan tepat membelakangi Dayu yang penasaran. Dari balik sosok itu, Hanif merangkak mendekati Dayu. Suaranya teriak, Dayu langsung menyambutnya. Sebelum sosok itu lenyap, hilang begitu saja. Tetapi aroma Hanif berbeda, bukan aroma bedak bayi yang emak biasanya berikan, melainkan aroma bangkai dari darah yang campur aduk dengan bebauan anyir yang memuakkan. Ketika Dayu melihat Hanif yang ia peluk dengan kedua matanya, Dayu memekik berteriak saat sosok kecil itu tertawa tanpa wajah. Bapak dan emak keluar, wajahnya kaget melihat Dayu yang terduduk dengan wajah pucat pasi. Kamu kenapa Yu? Tanya bapak. Di belakang emak, Dayu melihat sosok dari wanita yang ia lihat tergilas remuk di dalam truk. Tengah melihatnya tersenyum ke arahnya. Sebelum melangkah pergi sepulang dari sekolah, Dayu berhenti di depan sebuah rumah. Dari luar ia masih ragu, namun tekad yang sudah Dayu kumpulkan sejak tadi kini menyeruak, seakan ia memang harus menemui wanita yang akrab ia panggil Bude. Benar saja, baru saja dibicarakan, Bude keluar menyambutnya. Saya ambilkan minum dulu ya, pasti banyak yang kamu mau ceritakan, kata Bude. Ia melangkah masuk ke dalam. Dayu melihat rumah Bude yang berbeda dari perkiraannya. Ada banyak sekali foto terpampang di sana. Namun dari sekian banyak benda yang ada di sana, Dayu lebih tertarik terhadap mesin jahit yang ada di depannya. Mungkin setelah pensiun, Bude membuka usaha jahit ini. Tidak ada yang spesial selain itu.
Selain akhirnya Bude keluar dengan membawa 2 gelas teh dan beberapa kaleng kue. Mau cerita dari mana dulu Bude? Siap dengarkan, kata Bude. Saya mau cerita tentang Mbak Lastri Bude. Wajah Bude tampak tertarik seakan ia mendengarkan dengan serius. Meski ada ekspresi geli di wajahnya seakan itu bukan hal yang mengejutkan. Bude langsung mengatakannya. Kamu apakan dia, kok bisa sampai mengikuti kamu? Mengikuti bagaimana Bude? Tanya Dayu. Tuh dia sekarang berdiri di belakang kamu, ucap Bude sembari menunjuk Dayu yang tengah duduk di sofa. Saya cuma bercanda, kata Bude lagi, mencoba mencairkan suasana. Dayu sudah tidak bisa bicara apa-apa lagi. Jadi kenakalan macam apa yang sudah kamu lakukan sama Mbak Lastri ini? Sampai ia tidak ikhlas untuk pergi dan malah mengikuti Hanif. Dayu pun menceritakan semuanya, mulai dari kronologi kecelakaan sampai malam ketika ia melakukan tindakan gegabah itu hanya karena termakan ucapan teman-temannya. Dayu mau ngomong sama Mbak Lastri, tanya Bude tiba-tiba. Bagaimana caranya Bude? Bisa, kita cari makamnya. Tapi sebelum itu Dayu minta maaf dulu ya, biar saya panggil dulu. Bude masih duduk, ia menatap Dayu sebelum perlahan. Bude membuka kacamata beliau. Ia meletakkannya kemudian tertidur. Dayu tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya karena Bude tertidur pulas di hadapannya. Dayu seakan ia tiba-tiba lenyap begitu saja. Sebelum Bude terbangun kemudian menangis, suaranya begitu memilukan, sorot matanya merunduk. Lalu Bude mengatakan, namaku Lastri. Suara Bude sangat berbeda seperti kepribadian lain yang bicara. Dia tidak menatap Dayu sedikit pun. Mbak Lastri, kata Dayu. Nada suaranya gemetar, bulu kuduknya merinding. Berkali-kali Dayu sampai memindahkan posisi duduknya. Gak usah takut, saya ikutin kamu, tidak ada maksud mencelakai lagi, katanya. Saya hanya sedih kenapa kamu bisa-bisanya melakukan itu, hal yang tidak pantas dilakukan terhadap mereka yang seharusnya sudah terputus dari dunia. Dayu masih diam. Seharusnya hanya menunggu beberapa bulan lagi. Saya punya anak, tapi ternyata nasib saya tidak sebaik itu. Kamu tidak perlu minta maaf lagi. Saya juga akan pergi dengan sendirinya. Sampaikan saja pesanku ini. Kalau bertemu keluarga saya nanti saya pamit. Bude kembali tidur. Sesaat setelah Bude terbangun, ia melihat Dayu tampak syok. Tidak banyak yang dibicarakan setelah itu, namun Bude mengatakan, anak saya sudah tahu di mana almarhumah dikuburkan. Besok ajak temanmu ikut, kita minta maaf sama-sama. Sementara biarkan beliau melihat adikmu. Jadikan pelajaran saja, tidak etis memperlakukan seseorang yang sudah meninggal dengan melakukan hal semacam itu. Mereka sudah terputus dari tugas di dunia. Mereka masih pantas dihormati oleh yang masih hidup. Kasih tahu temanmu juga, kalau mereka ingin melihat pocong suruh nemuin Bude. Nanti tak tunjukin di mana bisa lihat pocong, biar ketemu gak cari-cari lagi. Makhluk seperti itu, paham ya Dayu? Dayu pergi pulang, ia sekarang tahu siapa sosok yang ia lihat itu. Mungkin sosok menyerupai Hanif adalah janin yang seharusnya lahir dari rahim Mbak Lastri, namun ia gagal lahir ke dunia. Dan parahnya Dayu malah menabur garam di luka Mbak Lastri. Keesokan harinya Dayu mengajak Hendra dan Tio menemui Bude dan mereka pergi ke makam Lastri. Tak ini dulu sempat jadi perdebatan. Namun dari mana sumber cerita ini berasal? Ada pelajaran yang tidak bisa dipetik, bahwasanya penting bagi kita untuk memperlakukan mereka yang sudah meninggal dengan cara yang terhormat, tanpa harus melakukan hal-hal yang bisa mendatangkan karma dan sejenisnya.